Selamat pagi atau siang para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian yang berjudul Toksisitas oleh resin lengkuas hutan terhadap larva A. salina, yang mana penelitian ini dilakukan oleh Renhard Jimmy, Stefari Hinzega, Noah Lisindrayati, Erita Pitania, dan saya sendiri yang mempresentasikan. Kami dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Penelitian ini dilatar belakangi karena lengkuas hutan merupakan tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal Kalimantan Tengah sebagai obat-obatan tradisional. Didapati bahwa penelitian sebelumnya meneliti mengenai minyak atsiri dari lengkuas hutan, yang mana lengkuas hutan tersebut memiliki sifat antimikroba, antioksidan, anti-aging, antibakteri, dan juga anti kanker. Sayangnya, belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti mengenai karakteristik dan toksisitas dari proses maserasi oleh resin rimpang lengkuas hutan. Walaupun memang sudah dilakukan penelitian mengenai oleoresin jahe merah, yang mana jahe merah sendiri berasal dari famili yang sama dengan lengkuas hutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai oleoresin lengkuas hutan dan ingin melakukan uji toksisitas oleoresin tersebut dengan maserasi dan menguji aktivitasnya terhadap larva udang A. salina. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian dilakukan di Kelurahan Berengbengkel, Sebango, Palangkaraya, di mana rimpang lengkuas hutan dikumpulkan di daerah sekitar 3-20 meter dari Sungai Kahayan. Lengkuas hutan yang diambil merupakan rimpang berjenis potsolik yang berwarna kekuningan. Maserasi kemudian dilakukan di Lab Manajemen Hutan, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Lalu ada juga evaporasi dari hasil maserasi tadi dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kemudian selanjutnya juga dilakukan uji toksisitas, di mana uji toksisitas ini dilakukan terhadap larva udang A. salina di Laboratorium Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Dan yang terakhir dilakukan juga uji analisis di CMS di Baristen Industri Banjarbaru. Setelah melakukan metode penelitian, akan didapati data-data dan data tersebut akan dianalisis untuk memperoleh hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian kami, di mana pada tabel pertama, peneliti berusaha untuk mencari tahu mengenai sifat fisik dan juga sifat kimia dari lengkuas hutan, yang kemudian dibandingkan dengan sifat fisik dan sifat kimia dari oleoresin jahe merah, di mana didapati ada beberapa sifat yang berbeda, yaitu rendemennya. Lengkuas hutan memiliki rendemen sebesar 3,89%, lalu dia memiliki kelarutan dalam alkohol 1:5, rasanya juga berbeda, dia cenderung lebih pedas dibanding dengan jahe merah yang memiliki rasa pahit dan pedas. Lalu penelitian sebelumnya sayangnya tidak ada yang meneliti mengenai bilangan asam dan juga bilangan ester dari oleoresin rimpang jahe merah. Sehingga pada penelitian ini ditemukan bahwa jumlah bilangan asam dari rimpang lengkuas hutan sebesar 8,42 sampai 9,54 dan bilangan ester dari rimpang lengkuas hutan adalah 58,91 sampai 72,93. Setelah itu dilihat di sebelah kanan adalah uji mortalitas terhadap larva udang yang berjumlah 10 ekor di setiap gelas uji
yang dilakukan 3 kali pengulangan untuk setiap konsentrasi, di mana jumlah total larva udang yang digunakan adalah 210 ekor dengan usia 48 jam, karena larva udang yang berusia 48 jam cenderung memiliki organ tubuh yang sudah lengkap, dibanding saat larva tersebut baru menetas. Di sini dapat dilihat bahwa pada uji kontrol negatif tidak ditemukan hewan uji yang aktif sampai pada 24 jam yang mengindikasikan bahwa kontrol negatif tidak memiliki sifat bioaktif. Namun kemudian pada setiap konsentrasi dinyatakan adanya peningkatan tren, di mana kematian larva udang asalina diduga disebabkan oleh adanya senyawa bioaktif yang terkandung di dalam rimpang lengkuas hutan tersebut. Senyawa bioaktif itu kemudian masuk ke dalam tubuh larva dan bertindak sebagai racun, sehingga sistem yang terdapat di dalam larva udang menjadi terganggu dan merusak membran selnya. Kemudian di bawahnya adalah untuk mengetahui toksisitas oleoresin rimpang lengkuas hutan, di mana dilakukan dengan melakukan analisis probit menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX, dan menghitung nilai LC, di mana LC sendiri merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui senyawa suatu bahan memiliki sifat toksik atau tidak. Semakin besar nilai LC, maka suatu senyawa bersifat toksik, begitu pula sebaliknya. Dan didapati bahwa oleoresin rimpang dari lengkuas hutan memiliki LC sebesar 77,62 mg per liter. Yang artinya rimpang lengkuas hutan bersifat toksik. Selanjutnya adalah hasil analisis GCMS. Dari hasil analisis GCMS ini berusaha untuk menganalisis komponen atau senyawa kimia apa yang terdapat dalam lengkuas hutan. Dari hasil analisis GCMS didapati bahwa ada 4 senyawa bioaktif yang dominan di bawah sini ya, di mana yang paling dominan adalah flavonoid. Senyawa flavonoid ini termasuk dalam kelompok fenol dan fural, di mana senyawa ini memiliki cincin aromatik sebagai karakteristik utamanya. Begitulah hasil dan pembahasan dari penelitian ini, sehingga dapat kami simpulkan bahwa oleoresin rimpang lengkuas hutan menghasilkan rendemen sebesar 3,89% dengan berat jenis 0,31, bilangan asam berkisar antara 8,42 sampai dengan 9,53, bilangan ester berkisar antara 58,91 sampai 72,83, dan kelarutan dalam alkohol 95% sebesar 1:5. Kemudian kesimpulan kedua yang dapat diambil adalah toksisitas oleoresin rimpang lengkuas hutan terhadap larva udang memiliki nilai LC sebesar 77,62 ppm, yang berarti oleoresin rimpang lengkuas hutan memiliki sifat toksik. Dan yang terakhir, oleoresin rimpang lengkuas hutan mempunyai 4 senyawa dominan bioaktif yang bersifat reaktif terhadap larva udang. Dan yang paling dominan di antara 4 ini merupakan senyawa flavonoid. Sekian presentasi hasil penelitian kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.